Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Agus Triyono SPT MPD Sugeng Awu, yang kami hormati sepuh, ini sepuh penyemangat generasi yang masih agak muda, Bapak Ibu jamaah Majelis Takal Haji Kliwon TPS Muhammadiyah Pengajian Gabungan Muhammadiyah Aisyah Kenalan dan juga Madinah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan nikmatnya. Nikmat iman, Islam, sehat dan berkah hari ini menyertai kita, membersamai kita. Mudah-mudahan hidayah senantiasa ada pada hati kita masing-masing, sehingga kita insya Allah akan bisa istiqomah qanaah dalam hidup, dan mudah-mudahan juga keberkahan akan senantiasa menyertai, membersamai perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, jamaah semuanya, mari kita bersama-sama untuk senantiasa fastabiqul khairat. Dari pagi kita berdoa memohon kepada Allah agar kehidupan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati. Mudah-mudahan hadir di majlis yang mulia ini, Allah akan senantiasa memberikan penggandaan pahala untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Ahad Kliwon MTS Muhammadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperpanjang waktu. Sekali lagi terima kasih Ustaz Agus Triyono sudah menyempatkan hadir dalam kesibukan kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan nanti ilmu kita akan terus menambah dan mudah-mudahan mendekati kesempurnaan, karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Agar majelis pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dan kita buka dengan membaca, melafalkan umul kitab Al-Fatihah.
nanti di akhir pengajian saudara-saudara kita ada yang sakit, saudara-saudara kita ada yang sudah mendahului kita, mohon untuk didoakan Ustaz. Terima kasih. Pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah cabang Maja Tengah dan Keraganalan, dan juga seluruh warga Muhammadiyah yang hari ini saat ini sudah hadir untuk bersama-sama talabul ilmi dengan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadis disebutkan bahwa ketika umat Rasulullah SAW berkumpul dalam satu majelis, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya mengiringi kita. Dan salah satu malaikat itu diturunkan untuk menjaga kita, untuk memberi peringatan kepada kita. Kemudian di majelis yang dibacakan Al-Quran itu juga Allah melindungi dengan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat. Rahmat itu welas kasih Gusti Allah. Kasih sayang Allah. Rahmat. Maka ketika kita hadir dalam satu majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka rahmat Allah itu sangat dekat dengan kita. Berbeda dengan ketika kita hadir dalam satu majelis yang di situ tidak dibacakan Quran, atau mungkin malah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Bukan rahmat yang Allah turunkan, bisa jadi malah bencana. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian balasan yang ketiga bagi orang yang sedang berkumpul dalam satu majelis yang di situ dibacakan ayat Al-Quran adalah wa dzakarallaha fi man indah. Allah menyebut nama kita disampaikan kepada penduduk langit dan nama
ibadah kita. Kalau dalam ini seperti ini, yang rampung kok bupati, kemudian ada nama salah satu dari bapak itu disebut mongkol atau berdasar. Mongkol besok, mongkol itu senang bahagia. Ayo disebut bupati ini yang menyebutkan nama kita, bukan bupati, bukan pejabat di dunia, yang menyebutkan nama kita adalah Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saking menikah itu sering-sering rawuh majelis yang dibacakan Al-Quran. Nah, itu majelis kita sudah dibuka dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan semakin mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah kepada junjungan kita uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga pada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semoga kita semua diakui dan juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada syafaat Rasul, kita akan meminta syafaat dari siapa? Syafaat yang dekat dengan kita, yang insya Allah bisa kita pupuk di dalamnya. Yang pertama adalah kita mengharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran dengan harapan kita menjadi ashabul Quran. Karena salah satu yang bisa mendatangkan syafaat Al-Quran disebut dalam hadis Iqra'ul Quran fa inna lillahi yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang besok pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi sahabatnya Al-Quran. Dan sahabat Al-Quran itu siapa? Di sini disebutkan untuk yang membaca Al-Quran, tapi disebutkan ashabul Quran, bukan hanya membaca. Sekarang banyak orang yang membaca Al-Quran tapi ternyata dia tidak bisa menjadi sahabatnya Al-Quran. Namanya sahabat. Kalau 3 hari 3 hari itu rasanya meskipun tangan sahabat akrab antar cedek teman akrab 3 hari tidak ketemu rasanya tiba-tiba betul tangan ngomong lagi 1 pekan 2 pekan 1 bulan 2 bulan, itu namanya sahabat. Begitu juga sahabat Al-Quran. Ini dina boten maksud sampai kangen. 1 pekan boten maksud antasane kangen. Kok ana Islam sudah Quran Ramadan tok. Tanggal 1 Ramadan mulai Quran. Begitu terawih rampung takbiran Quran itu simpen. Bukan mantul komandu tahun besok. Penting itu bolong. Itu belum mencerminkan dia menjadi sahabat Al-Quran. Bila saking mereka Bapak Ibu, kemampuan kita untuk bisa menjadi sahabatnya Al-Quran adalah dengan cara
Bolusan Yifaul Bolusan maksudnya dengan usia Bapak Ibu untuk bisa menjadi sahabat Al-Quran dengan menghafalkan Al-Quran besok apal sore pelan esok begini misalnya barang esok itu bawa jauh hilang. Maka kalau kita tidak bisa menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan, minimal kita ada surat-surat yang kita baca. Bukan terus surat apa? Surat derajat kita besok di akhirat itu tergantung seberapa banyak ayat yang kita baca, yang kita hafalkan, berapa surat yang kita hafalkan. Semakin banyak yang kita hafalkan, derajat kita semakin naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bangun betul-betul tambah falak, nas. Pokoknya itu surat rukun Abdul Salam betul itu. Dan kalau kita tidak bisa menghafal minimal 5.000 untuk membacanya, Allah pasti akan menilai lebih baik sing macane gratul nih sing macane tahun aja. Penting sih gratul tapi rutin. Mungkin majelis kita ini diberkahi dan rahmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kalau nanti kita dinaungi surat Qaf ayat 31 dumugi 3 ayat ini mengabarkan kepada kita Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah itu sudah menyediakan surga. Bahkan itu betul mampu instruksinya lebih walaupun dan surga. Disebutkan dalam ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim wa uzlifani jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Bahwa Allah sudah mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Satu kata kunci ini bahwa Allah sudah mendekatkan, sudah menyediakan kita surga. Jadi besok kalau memang Allah menakdirkan kita masuk surga, kita tidak usah mencari surga nanti. Berbeda dengan ketika kita di dunia ini. Jadi Nabi Muhammadiyah 8 Pantai Muhammadiyah 8 MKS ini di Bantang Jologi. Aku diundangkan satu sisi biasanya kiri lebih itu mencari. Tapi besok kita di akhirat, kalau Allah sudah menakdirkan kita masuk surga, kita tidak usah mencari karena Allah sudah menyediakan. Tenang Gusti Allah itu. Kenapa surga itu disediakan? Berkali kali jenengan saja boleh menyampaikan pasti jernih akhirat. Agar monggo mesti kangelan. Jangankan akhirat, wong desa itu dari zaman boleh sedaya dibantah. Gimana? Desa itu masih lagi. Ini bertambah kabeh. Maka kalau kita mencari salah satu
akhirat besok surga itu sudah disediakan. Gusti Allah satu sudah disediakan. Wa usrifal jannah. Yang kedua, kata kuncinya adalah siapa yang Allah sediakan surga ini? Orang-orang yang bertakwa. Muttaqina. Kenapa surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa? Kenapa surga itu tidak disediakan orang yang orang Islam? Surga di sini dikatakan oleh Allah tidak disediakan untuk orang Islam. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam mau masuk surga. Kalaupun mau, tidak semua orang Islam mau berusaha untuk masuk surga. Buktinya nomor. Buktinya sekarang masih banyak orang Islam yang belum mau sholat. Nyata nomor begitu. Sebelum begitu pun dengar dengan waktu ini biasanya rajin ngaji, kalau yang rajin masih berjalan. Tapi kita lihat di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita, masih banyak orang yang status agamanya Islam, tapi ternyata belum mau sholat. Itu namanya orang Islam, tapi dia tidak mau masuk surga. Itu yang kedua. Orang Islam masih banyak yang suka bermaksiat. Berita resmi bahwa pelaku judi online di Indonesia itu 80% adalah orang Islam. Ayo, termasuk Sinarun mau beli. Judi online, atau sebutan itu dengan konten triliunan luar biasa. Yang Islam judi konsepnya triliunan dan mayoritas orangikuti aturan Islam sequencia betul surga. Makanya surga itu bukan disediakan untuk orang Islam dalam ayat ini, tapi disediakan untuk orang yang bertakwa. Karena tingkatannya manusia itu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga takwa. Ini jadi tidak semua orang Islam itu masuk surga. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia insya Allah masuk surga. Kami sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini diakhiri dengan Robahi. Di manakah Allah itu menyediakan surga? Tidak jauh, tetapi dekat. Boten repot-repot, golek wajib, mari surga. Boten Google Map mari surga. Tidak, karena Allah menyediakan surga yaitu Ghairu Ba'id, tidak jauh. Maka mesti bagi orang yang bertakwa jalannya terjangkau dan mudah dicari. Syarat utamanya Allah takwa. Ayat 31. Ayat 32, hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Hada ma tu'aduna. Inilah surga yang dijanjikan tu'aduna
sekawan dosa sekawan. Jadi kalau lari sudah itu 84 dari ini 84 kawan dosa sekawan. Ini surat Al-A'raf ayat kawan dosa sekawan. Wala ashabul jannati ashabal nar. Penghuni surga memanggil penghuni neraka. Apa yang dikatakan penghuni surga kepada penghuni neraka? Saya sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bahwa wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu juga sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu? Penghuni surga bertanya, penghuni neraka, saya sudah mendapatkan Allah janjikan, yaitu surga untuk saya. Apakah kamu juga sudah mendapatkan yang Allah janjikan? Penghuni neraka menjawab, iya. Berarti surga sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besok di surga dan neraka para penghuninya itu bisa berbincang-bincang. Boleh harus nonton Allahu Akbar. Sebelah orang boleh. Karena di sini mau memanggil untuk cekung. Kau sudah aku menolak. Urusan itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga. Inilah yang sudah dijanjikan. Untuk siapa Allah itu menjanjikan surga. Nanti dari ayat 32 dan 33 ini kita temukan ada 4 sifat penghuni surga. Sifat yang pertama adalah surga itu disediakan untuk likulli awwabin hafiz. Likulli awwabin hafiz. Yaitu yang pertama adalah bagi orang yang awwab. Siapa awwab itu? Awwab adalah orang yang kembali, yang tadinya hobinya melenceng-melenceng, kemudian dia mau kembali kepada jalan yang benar. Dalam bahasa yang sering kita dengar adalah taubat. Maka menurut para mufassir disebutkan yang namanya taubat adalah asyadul ladzi yusiru Allah Ta'ala. Yang namanya awwab adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Taubat dengan taubat, wal dzikri dan zikir, wad du'a dan doa. Jadi awwab itu adalah satu orang yang taubat, dua orang yang banyak zikir, dan tiga adalah orang yang banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia biasa tidak mengingkari bahwa kita sering melakukan kesalahan. Tapi ketika kita melakukan kesalahan dan di situ kita sadar, maka kita segera kembali ke jalan Allah. Inilah yang namanya awwab. Fal-awwab maka yang namanya awwab adalah kembalinya manusia, kembalinya kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ngakuni semua orang yang buruk-buruk
jalannya benar, dia berikan apa yang sudah Allah gariskan. Itulah yang namanya amal. Kemudian yang kedua, hafid. Likulli awwabin hafid. Apa itu hafid? Hafid disebutkan wa yahfazu hududahu wa yuhafizu 'alaiha. Hafid adalah orang yang menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Kalau Allah mengatakan ini haram, dia akan menjaga diri untuk tidak melakukannya. Kalau Allah melarang satu perbuatan, dia berusaha tetap menjauhi perbuatan itu. Itu namanya orang yang hafid, orang yang menjaga diri. Wa yuhafizu 'alaiha, dia untuk bertahan di situ, tetap menjaga diri dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sini jaga masuk lawan jaga itu. Ada kemudian itu akan bisa jaga. Itu akan cukup jaga masuk jaga. No jaga ini jaga. Bukan seperti itu, tapi ketika dia sudah menjaga hukum Allah wa yuhafizu 'alaiha, dia tetap menjaga hukum Allah itu. Jadi dia bertobat sabur. Tobat sabur kan begitu sudah sabur kepanasan maaf. Tapi mungkin bisa tanya maupun bisa tanya masuk yang boleh والحافظ هو من يمسك نفسه عن محارم الله ويحافظ على أوامره. Maka yang namanya hafid adalah orang yang menahan dirinya, menjaga dirinya, menahan dirinya dan muharamillah, dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Semuanya tanpa kecuali. Perbuatan yang diharamkan dijauhi. Rezeki atau harta yang haram juga dia tidak mau. Apapun yang diharamkan oleh Allah dia tidak mau. Makanan, minuman, apapun yang diharamkan oleh Allah dia tidak mau. Man yumsiku nafsahu an muharamillah, menjaga diri dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat berita, kita baca berita, orang-orang yang mengaku dirinya Islam ternyata masih banyak yang suka mengonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya haram barangnya, tapi juga haram sebabnya. Haram itu dalam ilmu fikih itu ada haram zatnya. Zatnya haram. Contohnya apa? Daging-daging. Itu haram zatnya. Minuman keras, khamar, itu haram zatnya. Wujudnya haram. Maka ketika Allah sudah mengharamkan itu, jangan sekali-kali mencoba, jangan sekali-kali makan atau minum. Itu haram zatnya. Yang kedua haram sababi. Haram sababi itu haram karena sebab tertentu. Contohnya apa? Beras aslinya wujudnya itu adalah halal, tapi bisa menjadi haram karena cara mendapatkannya yang tidak benar.
aslinya jadi dari segala yang pada baik tapi bisa menjadi orang karena cara mencarinya, cara mendapatkannya yang tidak benar. Dan ngesaki sekarang punya psikologis itu jadi ujung halal tapi menjadi haram. Makanya cara mendapatkannya itu benar-benar korupsi itu mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal. Dan orang yang disebut munafik itu menjaga dari itu semua. Jangan sampai itu kekayaan barang yang halal. Itu yang namanya hafid. Awwabin hafid. Kemudian di ayat 33 man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun Allah itu tidak terlihat. Wa khasyar rahman. Orang yang takut kepada Zat yang Maha Rahman bil ghaib meskipun Allah tidak terlihat. Bapak Ibu, kalau kita takut kepada wujud yang terlihat itu wajar. Contoh misalnya kita sedang jalan tiba-tiba membutuhkan harus tinggal kira-kira begini membutuhkan satu semua membutuhkan harus tinggal itu